Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, jangan sekali-sekali mengurangi durasi HD saat HD sedang berlangsung. Saya sering melihat ya, teman-teman karena mungkin pusing, karena mual, karena sakit perut, atau karena menggigil, atau karena masalah yang lain, minta HD-nya dikurangi ya. Waktunya dikurangi dari 4,5 jam, minta dikurangi jadi 4 jam saja. Atau dari 5 jam minta dikurangi jadi 4,5. Padahal HD sedang berlangsung. Seluruh settingan sudah di-set sejak awal. Hanya durasi yang ingin kita kurangi. Nah, ini berbahaya sekali, sahabatku, ya. Berbahaya karena proses ultrafiltrasi langsung berubah drastis. Proses pembuangan cairan dalam tubuh setiap jam langsung berubah. Akibatnya apa? Akibatnya cairan yang tadinya dibuang perlahan-lahan ya, tiba-tiba cairannya ditarik lebih cepat, lebih deras. Nah, situasi ini bukan memperbaiki keadaan ya. Dari yang keadaannya nggak enak badan, ingin cepat selesai, justru tambah tidak enak dan berisiko drop dan bahkan berisiko selesai lebih cepat. Jadi saya ingatkan sahabatku, jangan sekali-sekali mengurangi durasi HD. Apakah karena permintaan sendiri atau ya kadang-kadang perawat kita ya karena yang lain sudah selesai menawari ya, mau dikurangi apa tetap aja. Nah, biasanya para sahabat HD lebih senang kalau durasinya dikurangi, nggak senang kalau berada di ruang HD tinggal sendirian sementara yang lain sudah pulang. Itu membahayakan diri kita. Kenapa berbahaya? Kemarin saat HD saya coba rekam sepotong monitornya ya, saat mengubah durasi HD. Apa yang terjadi dan bagaimana bahayanya? Ini monitor HD saya. HD dengan durasi 5 jam. UF Gold atau penarikan cairan 2600. Nah, ini HD 5 jam sudah berlangsung sekitar 4 jam. UF left atau sisa waktu tinggal 1 jam 7 menit. UF rate rata-rata pembuangan cairan setiap jam 0,51 atau 510 ml per jam. Durasinya akan saya turunkan 30 menit, dikurangi ya. Jadi sisa waktu tinggal 37 menit. Lihat, UF rate-nya naik tinggi sekali, 0,93. Apa yang terjadi dengan proses HD? Dengan tubuh kita jika UF rate-nya 0,93 liter per jam atau 930 ml per jam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembuangan cairan pada pembuluh darah kita ini sangat deras, sangat cepat. Akibatnya tidak seimbang dengan berpindahnya cairan dari jaringan tubuh yang masuk ke dalam pembuluh darah kita. Terlambat ya, cairan yang berpindah dari jaringan tubuh masuk ke pembuluh darah itu terlambat. Jadi tekor, pembuluh darah kita tekor.
kekurangan cairan. Akibatnya tekanan darahnya menjadi rendah dan itu menyebabkan drop. Kondisinya bisa sangat parah jika UF rate-nya sangat tinggi. UF rate itu maksimal 10 kali berat badan. Jadi kalau berat badan saya 70 atau 71,5, maka UF rate saya maksimal, ingat maksimal, adalah 700 ml per jam atau 0,7 atau 0,71. Tidak boleh melebihi itu. Dengan UF rate 0,93, besar peluang saya untuk drop. Jika tidak drop, ya HD-nya tidak nyaman. Semakin tidak nyaman. Jadi, hindari, sekali lagi, hindari mengurangi durasi HD saat proses cuci darah sudah berlangsung. Jika sejak awal kondisi kesehatan kita kurang fit, kita ingin HD lebih cepat, sebaiknya sampaikan kepada suster, perawat, untuk HD-nya tidak usah penuh durasinya. Jadi di set sejak awal itu tidak apa-apa. Dari yang biasanya 5 jam, kita minta 4,5 atau 4 jam. Nggak apa-apa. Ya, tapi di set sejak awal dan UF goal-nya pun nanti akan disesuaikan. Karena kalau HD 5 jam dengan HD 4 jam, jumlah tarikannya tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Supaya apa? Supaya pembuangan cairan setiap jam dari tubuh kita, UF rate-nya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau dalam proses HD, tiba-tiba badan kita tidak nyaman, ya pusing, sakit perut yang tidak tertahan, dan kita ingin buru-buru selesai, jangan mengurangi durasi. Saran saya, kurangilah UF goal-nya, jumlah tarikannya. Sekarang coba kita perhatikan, kita lihat jika UF goal-nya, jumlah tarikannya yang dikurangi. Saya kurangi 0,3 atau 300 ml. Nah, UF goal-nya turun jadi 2300. UF rate-nya turun drastis 0,24. Waktu HD-nya tetap 1 jam, tetapi HD-nya lebih ringan, lebih nyaman. Dengan demikian, HD kita lebih nyaman. Mudah-mudahan pusing dan berbagai keluhan yang lain itu sedikit berkurang. Ya, tentu sambil minum obat. Kalau pusing ya silakan minum paracetamol. Atau jika sakit perut, konsultasikan dengan suster untuk mendapatkan obat mual sakit perutnya. Tetapi jangan mengurangi durasi HD karena itu berbahaya. Sahabatku, jangan sekali-sekali mengorbankan HD. Usahakan HD selalu selesai, selalu tuntas, ya, sejauh mungkin tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Apalagi karena perubahan-perubahan yang kita lakukan pada settingan HD. Sekali lagi saya ingatkan, jangan mengubah atau mengurangi durasi HD pada saat HD sudah dimulai. Lebih baik mengurangi jumlah tarikan. Tetap semangat, semangat sehat, semangat menjadi pasien HD yang smart.